Halo, selamat sore teman-teman. Apa kabar sore hari ini? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya Bung John LT di channel khusus yang menyajikan informasi, analisa dan ulasan seputar sepak bola, baik sepak bola nasional maupun sepak bola mancanegara. Dan hari ini kita akan diskusi satu topik teman-teman terkait dengan target yang dicanangkan oleh PSSI kepada coach STY dan timnas kita untuk masuk ke ranking FIFA 100 besar sampai pertengahan 2027. Jadi ini topik yang menarik. Dan pertanyaannya, apakah target tersebut realistis atau tidak? Kemudian pertanyaan lanjutannya adalah, apa manfaatnya bagi timnas dan bagi pemain abroad kita? Itu teman-teman 3 pertanyaan yang harus kita kupas tuntas sore hari ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, mohon dukungan teman-teman untuk channel saya, karena ini channel baru, jadi tidak akan berkembang tanpa dukungan dari teman-teman. Jadi saya mohon dukungan teman-teman untuk pertumbuhan channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe, karena like dan subscribe itu tentu gratis kan. Dan teman-teman, mari kita masuk langsung ke pembahasannya. Jadi sebelum kita bahas mengenai topik inti tadi, sedikit review tentang jumlah anggota FIFA saat ini ya teman-teman. Per 2024 ini anggota FIFA berjumlah 211 negara, dan jumlah ini melampaui jumlah anggota PBB. Maka Presiden FIFA Gianni Infantino pernah mengatakan bahwa sepak bola adalah olahraga yang menyatukan dunia. Memang benar teman-teman. Saat ini sendiri timnas Indonesia itu berada di ranking 134 dunia. Satu kemajuan yang luar biasa dicapai oleh timnas kita kalau kita hitung dari tahun 2020 awal ketika STY memegang timnas kita masih berada di ranking 170-an dunia. Jadi ini satu pencapaian yang luar biasa ya hingga hari ini. Karena tempo hari banyak terpotong juga waktunya karena COVID. Tapi dengan kondisi yang sudah normal ini, kita sendiri bisa melihat sekarang bagaimana pencapaian timnas kita yang sudah cukup luar biasa sampai hari ini teman-teman. Di ASEAN sendiri, timnas Indonesia menduduki peringkat 3 dari 11 negara. Posisi kita hanya ada di bawah Thailand di posisi 101 dunia dan Vietnam di posisi 115 dunia. Dan posisi ini saya berharap tetap akan terus naik karena mengingat sebentar lagi kita akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita terus mendulang poin untuk memperbaiki ranking FIFA kita, sehingga harapannya bisa melampaui Vietnam, karena 115 ke 134 itu kan bicara hanya ya kurang lebih 19-an angka lah, kurang lebih 3 kali pertandingan. Kalau kita lawan tim-tim yang rankingnya di atas kita, sudah pasti bisa mengejar Vietnam. Kemudian di AFC atau zona Asia, peringkat Indonesia itu di 23 dari 46 negara. Artinya setengahnya ya. Kalau kita hitung termasuk Australia, karena kita tahu Australia belakangan ini sudah bergabung dengan Asia, maka sekarang jumlah negara yang berkompetisi di benua Asia adalah 47 negara. Jadi kalau kita 26 ya setengahnya lah. Jadi cukup bagus ya teman-teman. Dan langsung ke pembahasan inti tadi teman-teman. Apakah realistis atau tidak target yang diberikan oleh PSSI dan Pak Erik kepada coach STY dan timnas? Kalau saya secara pribadi menganggap ini target yang sangat realistis. Kenapa realistis? Ada 2 hal. Jadi yang pertama adalah bahwa kalau berhitung dari saat sekarang ke 2027 pertengahan, itu kurang lebih persis 3 tahun. Nah, lalu hal yang kedua adalah kalau persis 3 tahun, maka kita bagi 3 saja. Katakanlah 2024 ke 2025 kita naik 11-12 anak tangga di ranking FIFA, kemudian 2025 ke 2026 naik lagi 11-12 anak tangga. Begitu seterusnya 2027 kita naik lagi sekitar 11 atau 12 anak tangga, maka pasti tercapai 100 besar. Itu teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan realistis atau tidak. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana caranya agar target tersebut tercapai? Nah, ini menarik teman-teman. Ini ada beberapa poin yang sudah saya bikin juga.
bahwa yang pertama kita ingat timnas kita tinggal selangkah lagi maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, karena hanya butuh satu kemenangan lawan Irak maupun lawan Filipina. Kalau salah satu saja kita menang, maka kita akan masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi kalau dua-duanya kita menang, maka otomatis yang pertama adalah ranking FIFA kita naik ke 127 dunia. Lalu kita lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia babak ketiga, teman-teman. Nah, di babak ketiga itu kita akan tergabung dengan 5 negara lain dalam satu grup. Jadi ada 6 negara ya. Nah, kalau 6 negara berarti pertandingannya ada 10 kali, karena 5 kali pertandingan itu dilakukan kita sebagai tuan rumah, home, dan 5 lagi itu away, di tempatnya lawan-lawan kita. Dan karena ranking FIFA kita itu terendah dibandingkan dengan lawan-lawan kita, maka bila kita kalah, poin yang dipotong sedikit. Tapi bila kita menang, poin yang didapat akan besar. Itu teman-teman. Jadi 10 pertandingan itu, dalam prediksi saya, kalau kita memenangkan setengahnya saja, maka sudah otomatis kita bisa masuk ke 100 besar dunia. Ya teman-teman. Jadi kenapa saya menganggap tadi realistis? Ya salah satunya penjelasannya ini teman-teman. Kemudian cara yang lain supaya kita bisa naik ranking FIFA secara cepat adalah kita harus manfaatkan setiap pertandingan FIFA Matchday. Jangan sampai ada yang bolong. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan itu, maka pemilihan lawan itu menjadi kunci utamanya. Jangan kita sok-sok seperti kemarin lawan Argentina, karena kita pasti kalah dan tidak dapat poin apa-apa. Lebih baik kita memilih untuk melawan negara-negara yang rankingnya sedikit di atas kita, tapi kita bisa punya peluang besar untuk menang dan mendapat poin. Maka otomatis ranking FIFA kita akan terdongkrak, teman-teman. Jadi ya kita berharap mudah-mudahan Pak Erik dan petinggi-petinggi PSSI tidak sekedar mencari apalah semacam nama lah buat Indonesia harus lawan negara mana, Portugal kah, saya dengar-dengar kemarin kan, atau seperti Argentina tempo hari, atau mungkin Belanda. Biarkan saja, nggak usah lah, kita sudah cukup terkenal, tidak usah lagi lawan negara-negara itu. Kita lawan negara yang rankingnya sedikit di atas kita saja, seperti halnya besok kita lawan Tanzania ini. Itu satu pilihan lawan yang sangat bagus. Biarkan kita masuk dulu ke 100 besar. Kalau bisa kita kejar di 2025 ini sudah masuk 100 besar. Setelah itu baru kita bikin jadwal untuk melawan negara-negara besar. Itu versi saya ya. Ini kan opini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya opini yang berbeda dengan saya, boleh. Silakan dikasih di kolom komentar saja, karena ini kan diskusi. Jadi kita terbuka untuk memberikan pandangan, saran, opini, sudut pandang. Silakan teman-teman. Lalu hal yang kedua, apa keuntungan timnas Indonesia jika segera masuk peringkat 100 besar FIFA? Nah ini penting nih, ada 2 hal. Jadi yang pertama adalah gengsi dan nama besar timnas Indonesia sebagai kekuatan sepak bola Asia akan lebih diakui. Itu poin pertama teman-teman. Lalu poin yang kedua adalah timnas Indonesia akan masuk dalam pot unggulan sehingga terhindar dari lawan-lawan berat dalam undian grup seperti Piala Asia dan lain-lain. Itu benar teman-teman. Kan selama ini kita selalu masuk di pot terendah. Kalau tidak pot 3, pot 4 atau pot 5, kita selalu terlempar di pot-pot paling bawah. Akhirnya apa? Ketemu lawan yang selalu berat. Contoh Piala Asia U23 kemarin. Akhirnya kita harus berhadapan di grup itu lawan Australia, lawan Korea Selatan, lawan Yordania. Itu karena pot kita rendah. Coba kalau pot kita tinggi, kita tidak ketemu negara-negara kuat di fase grup teman-teman. Jadi itu pentingnya kalau kita segera masuk 100 besar. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa keuntungan bagi pemain timnas kita bila peringkat timnas segera masuk 100 besar FIFA? Yang pertama teman-teman, kita tahu di beberapa negara Eropa itu mensyaratkan bahwa pemain non-Eropa yang bermain di kasta tertinggi itu harus berasal dari negara yang peringkat FIFA-nya tinggi. Saya kasih contoh, di Italia. Italia itu mensyaratkan bahwa pemain yang bermain di sana, di luar Eropa ya, non-Eropa ya, itu harus dari negara yang peringkat FIFA-nya minimal 70. Itu teman-teman. Jadi hal ini juga yang kemudian
menjadi pertanyaan banyak kalangan bahwa kalau klubnya Jai Itzes tembus masuk Serie A, boleh atau tidak Jai Itzes bermain di Serie A? Ya, karena ini jadi satu masalah juga. Karena peringkat FIFA kita masih sangat jauh, masih terlempar di luar 100 besar itu, teman-teman. Jadi harus segera masuk 100 besar karena ini juga punya manfaat yang bagus buat pemain kita. Lalu yang kedua, selama ini pemain timnas kita yang bermain di Eropa seperti Marcelino, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman yang pernah mengacam Liga Eropa, mereka hanya bisa bermain di kasta kedua, tidak pernah bisa bermain di kasta tertinggi, teman-teman. Salah satu penyebabnya itu, teman-teman, karena ranking FIFA timnas Indonesia itu masih sangat rendah, belum masuk 100 besar. Maka target 100 besar itu kenapa dicanangkan Pak Erick Thohir? Karena punya kepentingan atau punya manfaat yang sangat besar, tidak hanya bagi timnas kita tapi juga bagi pemain-pemain kita, supaya mereka bisa dapat kesempatan bermain di liga-liga top dunia, terutama di Eropa sebagai kiblatnya sepak bola dunia, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, penjelasan saya sore hari ini terkait dengan tema kita, target timnas masuk ranking 100 besar FIFA pertengahan 2027, apakah realistis atau tidak, kemudian apa manfaatnya bagi timnas dan pemain abroad. Itu penjelasan saya. Jadi teman-teman, kalau punya opini, pandangan, pendapat, silakan kasih di kolom komentar karena kita bebas berdiskusi. Oke, cukup sekian dulu sore hari ini saya menemani teman-teman, dan terima kasih sudah menonton, sudah tekan tombol like dan subscribe, dan selamat sore.